Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk di materi bab 6 ya, yaitu mengenai struktur gedung tahan gempa ya. Jadi di latihan kita pertama ini ya, yaitu mengenai studi kasus gedung perkantoran ya. Jadi di sini diketahui sebuah gedung perkantoran 5 lantai yang berlokasi di Kota Palu dengan kondisi tanah lunak akan direncanakan dengan struktur beton, sistem perencanaan dengan SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus ya, dengan spesifikasi sebagai berikut. Oke. Jadi di sistem perencanaan kita ini menggunakan SRPMK ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk daerah kategori daerah risiko gempa yang lumayan tinggi ya. Biasanya digunakan untuk desain SRPMK. Kemudian di sini spesifikasi beton ya. Di sini ada kuat tekan beton ya, modulus elastisitas. Kemudian ada angka position juga dan berat jenis beton ya, seperti ini. Kemudian ini ada juga mutu baja ya, seperti ini. Kemudian ini lagi penampang struktur. Oke. Jadi untuk penampang struktur, untuk balok kita gunakan dua macam ukuran ya. Ada balok B1 dan balok B2. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kolom juga kita gunakan ada 3 macam ya. Kolom K1, K2 dan K3. Kemudian untuk plat ya. Di sini untuk plat lantai kita gunakan dengan ketebalan 12 cm ya. Dan sedangkan untuk plat atap kita gunakan 10 cm seperti ini. Oke. Nah, di sini juga ini adalah gambar model struktur ya. Jadi ini gambarnya ya cukup sederhana ya. Bentuknya beraturan seperti ini. Nah, di sini juga terlampir ya. Jadi ini untuk kolom K1 letaknya di tengah-tengah ya, kolom ini. Kemudian K2 terletak di samping-samping ini ya. Kemudian di kolom K3 terletak di sudut bangunan kita ini. Oke, seperti ini. Dan ini adalah baloknya ya, detail baloknya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tampak potongan ya, potongan model struktur kita. Oke, ini ada 5 lantai ya. Oke. Nah, jadi kita buka program SAP 2000 ya. Jadi perlu kita ketahui di sini di tutorial kali ini saya gunakan SAP 2000 versi 20 ya. Oke, jadi langkah pertama dalam model konstruktor ya, kita masuk di tahap pertama ya, menggambar model struktur ya. Oke. Jadi di sini kita klik menu file, new model ya, seperti ini. Nah, di sini kita klik ini menu file, new model ya. Nah, jangan lupa di sini kita pilih satuan yang akan kita gunakan ya. Untuk kali ini saya gunakan satuan kilonewton meter ya, ini Celsius. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya. Di model ini menggunakan template ini grade only ya. Berarti kita pilih yang ini. Sebenarnya bisa juga kita pilih ini ya, 3D frames-nya. Jika ingin membuat model struktur lebih cepat, bisa kita gunakan ini ya. Namun untuk kali ini saya gunakan ini grade only ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan ya, parameter ini X direction ya, artinya banyak sumber terhadap sumbu X ya. Nah, kita buka lagi di model struktur kita ya. Nah, seperti ini. Jadi yang RX yang ini ke sana, ke samping kanan ya. Jadi ini 1 2 3 4 ya. Sedangkan arah Y 1 2 3 4 ya, 4 juga. Kita input di sini. Ya, ini juga sudah sama 4, ini juga 4. Kemudian arah Z ya. Jadi arah vertikal ya. Yang ini potongan, maka di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini kita input 6 ya. Nah, kemudian ini ada lagi ini spesi ya, atau panjang ya. Panjang atau jarak antar sumbu X ya. Nah, di sini jarak antar sumbu X-nya. Nah, ini 5 meter ya. Ini 5 meter juga. Sedangkan arahnya juga 5 ya. Kemudian arah Z 4 ya, atau tinggi tiap lantai 4 meter ya. Maka di sini saya input 5 ya.
Di sini juga 5, di sini 4 ya. Kemudian yang ini kita nolkan saja ya. Oke, kemudian ini kita klik OK. Nah, seperti ini gambar dari model grid ya. Nah, kemudian kita masuk lagi di tahap kedua ya. Jadi di sini di tahap kedua dijelaskan merencanakan material ya, atau pendefinisian material. Oke. Nah, di sini kita klik di menu define ya, material seperti ini. Nah, oke, di sini saya klik menu define ya, material. Nah, saya ingin membuat dulu mau material, nah beton ya, ini beton. Jadi di perencanaan kita kali ini menggunakan dua macam material ya, material beton dan baja tulangan. Oke, seperti ini. Oke, cara membuatnya kita klik ini add new material. Di sini material tipenya kita samakan ya, kita pilih konkret ya karena kita ingin membuat material beton ya. Kemudian standarnya saya pilih user ya karena saya ingin memodifikasi sesuai dengan mutu di soal ini. Oke. Jadi di sini saya klik OK. Nah, di sini saya beri nama sesuai dengan mutunya ya. Jadi di sini FC 30 MPa. Oke. Maka di sini saya beri nama 30 MPa. Oke, seperti ini. Kemudian ini berat volumenya ya. Nah, di sini berat volume yang ini 24 kN ya per meter kubik. Jadi ini untuk berat volume beton ya. Oke, ini 24 ya. Jangan lupa di sini kita gunakan satuan kilonewton meter Celsius ya. Maka di sini kita input 24. Nah, kemudian di sini lagi modulus elastisitas ya. Jadi modulus elastisitas ini, nah jangan lupa untuk modulus elastisitas kita gunakan satuan ini Newton milimeter ya. Nah, jadi modulus elastisitas itu ya, modulus elastisitas itu kita gunakan satuan MPa atau Newton milimeter ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini 4700 kali akar F ekstensi ya, atau akar dari mutu beton ya, 30 MPa ya. Jadi di sini kita bisa input ya 4700 kali square ya, dalam kurung 30 tutup kurung. Saya klik enter. Nah, di sini terdapat ini hasilnya 25.742 ya, atau kita bulatkan 25.743 seperti ini. Nah, disedangkan di modulnya ini tadi saya dapat ini 23.500. Oke, di sini ada kesalahan di modulnya ya. Nanti saya koreksi lagi di modul latihan kita kali ini. Oke, jadi kita ikuti yang hasil ini. Oke. Nah, di sini angka posisi kita gunakan 0,2. Oke, sama juga. Kemudian ini coefficient of thermal juga kita gunakan ini saja di voltnya ya. Oke. Kemudian di sini ya, ini mutu betonnya. Kita input 30 MPa. Oke, ini juga 30. Nah, yang ini saja. Oke. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, kemudian saya ingin membuat lagi material kedua ya, material baja tulangan. Nah, untuk di sini baja tulangan kita gunakan dua mutu ya. Jadi untuk baja tulangan longitudinal kita gunakan BJ57, sedangkan tulangan transversal ya, atau tulangan begel di sini atau tulangan sengkang kita gunakan BJ39. Oke. Jadi ini adalah kuat lelenya dan ini kuat tarik putusnya. Oke. Nah, saya klik lagi ini add new material. Di sini saya pilih rebar ya. Standar juga saya pilih user. Kemudian kita klik OK. Oke, saya buat dulu untuk baja tulangan longitudinal ya. Jadi di sini saya beri nama BJ. Oke, BJ57 ya, sesuai dengan ini. Oke, kemudian di sini FP 400, FU 570. Oke. Oke, saya input dulu ini yang berat volumenya. Jadi jangan lupa di sini saya gunakan lagi satuan kilonewton meter Celsius ya. Nah, di soal ini menggunakan ini ya 78,5 kilonewton per meter kubik ya. Kemudian di sini saya ganti lagi satuannya menjadi newton milimeter ya. Nah, di sini saya input dulu yang modulus elastisitasnya. Nah, di soalnya ini untuk modulus elastisitasnya di sini tidak diketahui ya. Maka saya gunakan saja yang paling umum ya. Saya gunakan 200.000 MPa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya input 400 ya.
Nilai FY, FU-nya 570. Yang ini juga kita samakan 400 dan ini juga 570. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya klik OK ya. Saya ingin membuat lagi untuk mutu tulangan singkangnya BJ39. Jadi ini saya klik edit copy ya. Di sini nilainya FY 240 ya dan FU 390. Oke, yang ini tidak usah kita edit ya karena sudah sesuai tadi, karena kita telah memilih tadi edit copy ya. Jadi otomatis juga mengikuti berat volume dan modulus elastisitasnya. Oke. Nah, kemudian di sini saya klik OK. Oke ya. Saya buka lagi di modul latihan kita ya. Ya, jadi penginput material struktur sudah kita kerjakan ya. Kemudian kita masuk lagi ke tahap ketiga ya, membuat penampang struktur ya, atau section properties. Oke. Jadi yang ini saya klik OK dulu. Jadi untuk masuk ke tahap ketiga, kita klik ini menu define ya, section properties, frame section. Oke. Di sini saya klik ini add new property ya. Nah, karena di soal ini menggunakan material beton ya, maka di sini juga kita pilih ini konkrit. Kemudian di sini saya pilih nih rectangular ya, karena bentuk balok dan kolom kita menggunakan beton persegi ya. Nah, saya buka lagi di sini. Saya buat dulu untuk balok B1 ya. Jadi balok B1 ini terletak di lantai 2 sampai lantai 5 ya. Jadi dengan ukuran 20 x 45. Oke. Di sini saya bernama ya balok ya B1. Oke, seperti ini 20 x 45 ya. Ini seperti ini. Nah, di sini kedalamannya saya input 0,45 ya. Jadi di sini menggunakan satuan meter ya. Maka di sini kita input 0,45. Kemudian di sini 0,2. Oke, seperti ini. Jangan lupa di sini kita pilih materialnya ya, sesuai dengan kita buat material sebelumnya, yaitu 30 MPa ya. Kemudian di sini lagi kita pilih concrete reinforcement. Oke. Nah di sini untuk longitudinal barsnya kita gunakan BJ57, sedangkan untuk confinement barsnya kita gunakan ini BJ39. Di sini kita pilih beam ya, karena kita ingin membuat balok ya. Di sini tebal selimutnya kita input 0,04 ya. Kemudian di sini saya klik OK. Nah, seperti ini. Saya ingin membuat lagi untuk balok B2 ya. Jadi balok B2 ini terletak di balok yang paling atas ya, atau balok di bagian atap ya. Jadi dengan ukuran 20 x 35. Oke. Untuk lebih cepatnya saya klik lagi ini. Saya klik ini balok B1, kemudian klik ini edit copy ya. Nah, di sini saya tinggal beri nama ya, balok B2 20 x 35 ya. Oke, seperti ini. 20 x 35. Jadi di sini saya input 0,35. Oke, seperti ini. Ini 0,2. Oke. Nah, jadi untuk balok B2 ini saja yang kita input ya untuk tulangan, karena tadi kita memilih edit copy, maka untuk parameter tulangan ini sudah sesuai ya. Oke, jadi ini kita abaikan. Kemudian kita tinggal klik ini. Oke. Nah, saya ingin membuat lagi untuk kolomnya, atau penampang kolom K1 ya, dengan ukuran 45 x 45 cm ya. Jadi saya klik ini saja ya, add new property. Saya pilih ini rectangular ya. Di sini saya bernama kolom ya, kolom K1 dengan ukuran 45 x 45. Di sini saya input 0,45. Di sini juga 0,45. Oke. Saya klik lagi ini concrete reinforcement ya. Nah, untuk kali ini saya pilih kolom ya, karena kita ingin membuat penampang kolom ya.
Kemudian di sini rektangular ya, bentuk kolomnya kita persegi. Nah, di sini ada tabel selimut beton ya. Jadi di sini kita gunakan 40 mm ya, sesuai dengan tabel selimut balok tadi. Kemudian di sini ada lagi keterangan ya, berapa jumlah tulangan yang digunakan. Jadi yang ini, yang pertama ini arah sumbu 3 ya. Jadi di sini 3 juga, sesuai dengan ini 3 ya juga. Nah, kemudian di sini diameter tulangan yang akan kita gunakan. Oke. Jadi yang pertama tadi ini untuk tulangan longitudinal ya, sedangkan di bagian ini tulangan untuk confinement bars ya, atau tulangan begelnya. Oke, seperti ini. Nah, namun di soal latihan kita untuk jumlah tulangan belum kita ketahui ya, berapa jumlah tulangannya, sedangkan di soal kita ini hanya diketahui seperti ini ya. Oke. Nah, untuk kali ini kita tidak gunakan fitur ini ya. Oke, kita tidak gunakan fitur ini, maka kita gunakan ini, desain ya. Oke, karena jumlah tulangan juga belum diketahui. Oke, kecuali kalau jika Anda sudah ketahui berapa jumlah tulangan, maka kita gunakan ini. Oke, fitur cek. Oke, nah kita klik ini, maka otomatis yang parameter yang ini tidak berfungsi. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya klik OK seperti ini. Nah, saya klik OK lagi di sini seperti ini. Kemudian saya ingin membuat lagi untuk ya elemen kolom kedua dengan ukuran 40 x 40 cm. Saya klik ini K1 ya, add copy lagi. Nah, di sini saya tinggal ganti 0,4 ya. Nah, ini saja. Kemudian saya klik OK lagi. Saya buat lagi untuk kolom K3 ya. Jadi saya klik ini add copy. Sini dengan ukuran 35 x 35 cm. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik OK lagi di sini ya. Jadi ini untuk elemen balok dan kolomnya sudah telah kita definisikan ya. Kemudian saya klik OK di sini ya. Saya buka lagi di modul latihan kita ya. Di tahap berikutnya ya, ini tadi penjelasan dari tabel selimut beton ya. Jadi di sini kita gunakan ini 40 mm ya untuk balok dan kolom yang ini. Oke, 40 mm. Kemudian untuk ya penampang plat ya. Jadi di sini kita klik lagi menu define section properties, pilih area section. Oke, jadi kita definisikan lagi elemen platnya. Jadi kita klik ini define section properties ya, pilih area section. Nah, di sini kita pilih seal ya. Kemudian saya pilih lagi ini add new section ya. Nah, saya buat dulu untuk plat lantai ya, dengan ketebalan 12 cm ya, sesuai dengan di soal kita ini. Jadi di sini saya input 0,12 ya untuk membran, dan bending juga kita samakan 0,12. Di sini saya pilih material 30 MPa. Oke. Nah, untuk tipe kali ini saya gunakan ini sel ya, sel tin ya, artinya tipis. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian oke, yang ini saja ya. Kemudian saya klik OK di sini. Saya pilih lagi ini add copy, saya klik ini plat lantai, pilih add copy ya. Saya ingin membuat lagi plat atap ya, dengan ketebalan 10 cm ya. Jadi di sini 0,1 ya. Oke, kemudian saya klik OK. Oke, kita buka lagi di modul latihan kita. Nah, ini tadi ada penjelasannya mengenai pemodelan plat ya. Jadi ada sel tin, membran, dan plat tin. Oke, seperti ini. Oke, jadi bisa nanti Anda baca di modul latihan kita ya untuk lebih jelasnya. Oke, nah kita masuk lagi di tahap keempat ya, yaitu menggambar kolom, balok, dan plat ya. Jadi kita gambar dulu untuk ini balok dan kolomnya ya, seperti ini.
Jadi cara menggambar bisa kita klik ini draw quick draw frame ya, seperti ini. Nah, jadi saya buka lagi di sini. Oke, untuk menggambar balok dan kolom, kita bisa klik ini draw ya. Kemudian kita pilih ini. Nah, bisa kita pilih ini draw frame ya. Atau bisa juga kita pilih ini. Nah, ini cara cepat untuk menggambar elemen frame ya. Quick draw frame ya, oke. Atau bisa juga kita klik ini yang di toolbar layar laptop Anda ya, di bagian sebelah kiri ini. Kita klik ini quick draw frame ya, seperti ini. Nah, akan tampil ini properti dari frame yang akan kita gambarkan. Oke. Nah, saya gambarkan dulu di lantai 2 ya. Ya, jadi di lantai 2 ini elevasinya sama dengan 4 ya. Oke. Jangan lupa dulu sesuai dengan soal latihan kita untuk balok B1 terletak di lantai 2 sampai lantai 5. Oke, dengan ukuran 20 x 45. Oke. Jadi di sini saya pilih balok B1, oke. Oke. Nah, ini saja kita ganti ya. Kemudian kita gambar sini ya. Jadi kita klik ini gridnya ya. Oke, ya seperti ini sudah tergambar. Jadi kita klik pas di grid seperti ini. Atau kalau mau cepat, kita tinggal klik di sini, tahan, kemudian drag sampai ke sini. Nah, ini sudah tergambar ya. Jadi cara ini digunakan untuk jika dimensi ya atau ukuran balok Anda sama ya di tiap lantai, maka bisa kita gunakan cara ini. Kecuali kalau dimensinya beda, berarti kita gunakan yang klik seperti ini ya. Oke. Nah, saya blok lagi seperti ini. Nah, ini lantai 5 ya. Kemudian saya lagi ke lantai tetap ya. Jadi elevasi set sama dengan 20, oke. Jadi di sini saya pilih balok B2. Nah, saya blok lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya gambar lagi untuk kolomnya. Nah, untuk kolom di tampilan Windows sebelah kiri ini saya gunakan sumbu ini exit ya, tampak potongan depan ya. Jadi yang aktif itu yang di bagian ini. Kalau di layar Windows saya yang aktif yang ini seperti ini. Jadi ini yang berwarna biru-biru muda yang seperti ini saya arahkan ya. Oke, saya gambar dulu di bagian depan ini ya. Jadi ini elevasi Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, seperti ini. Saya lihat lagi di gambar model struktur kita. Jadi yang ini tadi bagian depan ini. Jadi di sebelah sudut ini menggunakan kolom ketiga. Kemudian di yang tengah dari ini kolom kedua. Oke. Nah, jadi di sini kita pilih kolom K3. Oke, saya gambar di sini. Jadi saya klik tahan lagi, saya tarik sampai di sini. Oke, ini sudah tergambar ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya gambar lagi kolom K2. Oke, jadi ini sudah tergambar ini seperti ini. Kemudian saya lagi ke elevasi ini ya, elevasi Y sama dengan 15. Oke. Jadi maaf, di sini menggunakan kolom ketiga ya. Kemudian di tengahnya menggunakan kolom K2. Oke, seperti yang ini K3, K2. Oke. Kemudian saya gambar lagi di ini di grid. Nah, grid 2 dan grid 3. Oke. Jadi saya arahkan lagi kursornya. Nah, ini jadi ini grid 2 ya, yang bagian atas ini. Untuk bagian TV ini kita gunakan kolom kedua lagi. Sedangkan di bagian tengah-tengah ini grid 2 menggunakan kolom K1. Saya ke grid 3 lagi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi setelah selesai kita gambarkan elemen frame nya, saya tinggal klik skip ya, atau bisa klik ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke ini ya, menggambar elemen plat ya, atau lantai ya. Oke, untuk menggambar elemen plat kita bisa klik ini draw quick draw area. Oke, seperti ini. Atau bisa juga kita klik ini. Nah, untuk menggambar elemen plat di sini ada 3 opsi yang bisa kita gunakan ya. Ada draw poly area, ada draw rectangular area, ada ini
quick draw area. Oke, untuk kali ini saya gunakan ini yang cara cepatnya lagi ya, quick draw area. Tapi jangan lupa di sini kita gunakan window di sebelah kiri ini menggunakan tampilan sumbu XY ya, seperti ini. Oke, saya ke elevasi 4 lagi ya, atau di lantai 2. Oke, saya klik lagi nih. Nah, di sini sudah otomatis aktif yang plat lantai ya. Jadi cara menggambarnya sama dengan frame tadi. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, ini sudah tergambar ya. Kalau sudah berwarna merah yang bagian frame-nya ini, jadi elemen plat sudah kita gambarkan. Saya lagi ke lantai 3 seperti ini ya. Kemudian terakhir di bagian atap ya. Di sini kita pilih sectionnya plat atap. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik skip. Oke, jadi penggambar model struktur kita seperti ini ya. Nah, saya ingin menampilkan ya, bagaimana cara menampilkan yang bentuknya seperti ini di model latihan kita ya. Jadi ini bentuknya ya seperti ini, atau biasa disebut juga extrude ya, atau model extrude dari frame. Oke. Nah, saya aktifkan dulu di ini Windows sebelah kanan. Jadi saya klik ini, maka otomatis di sini berwarna biru ya, biru-biru muda seperti ini. Jadi yang saya aktifkan extrude-nya di sebelah kanan ini ya, sedangkan di sebelah kiri ini saya gunakan default-nya nanti. Oke. Jadi saya klik ini, oke, kemudian saya klik ini ya, set display option. Oke. Di sini kita pilih general option ya. Nah, kita klik ini extrude, oke. Dan saya aktifkan lagi ininya file object ya. Saya coba klik oke di sini. Nah, ini sudah tampil ya bentuk extrude dari frame kita. Oke. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan ini. Nah, namun juga bisa kita tampilkan ya. Jadi di sini yang tampil berwarna untuk frame menggunakan warna biru ya, biru. Sedangkan untuk plat menggunakan atau area menggunakan berwarna merah ya. Jadi di juga itu bisa kita tampilkan tiap elemen atau tiap balok kolom bisa kita beda-bedakan tampilan warnanya. Oke. Caranya kita tinggal klik di sini lagi ya, set display option ya. Kemudian kita klik lagi ini general option ya. Nah, di sini ada pilihan ini section ya. Jadi kita ingin menampilkan warna sesuai dengan section ya. Oke. Saya coba klik apply. Nah, ini saya klik close lagi ya. Jadi ini sudah tampil ya. Jadi untuk kolom K2 berwarna biru-biru muda seperti ini. Kemudian untuk kolom ketiga berwarna pink seperti ini. Oke. Saya coba goyang-goyang seperti ini. Nah, ini sedangkan di sini untuk kolom K1 menggunakan warna ini, warna biru ya seperti ini. Oke, namun di sini saya perlu atur ya, karena untuk balok B1 dan platnya warnanya sama ya. Jadi ini saya mau bedakan ya. Di cara mengedit ini atau cara memodifikasi, kita masuk lagi di sini lagi ya, define section properties. Saya pilih ini karena area section, karena saya ingin modifikasi untuk platnya. Oke, saya pilih ini area section ya. Saya pilih lagi plat lantai, klik ini modify ya. Nah, di sini ada pilihan ini display color ya. Nah, saya ingin untuk plat lantai menggunakan warna ini ya, jadi warna abu-abu ya seperti ini. Kemudian saya klik OK di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk plat atap ya, saya ganti juga, klik ini modify ya. Untuk plat atap saya gunakan warna saya gunakan ini saja ya, yang berwarna abu-abu yang hampir sama dengan tadi. Ini agak muda sedikit ya, atau agak terang ya. Kemudian saya klik ini oke. Kemudian saya klik OK lagi di sini. Oke. Terus saya klik lagi nih, saya coba klik refresh ya. Nah, ini. Jadi ini untuk refresh window kita. Jadi ini sudah tampil ya warna tiap section ya. Oke, seperti ini.
kemudian kita masuk lagi di tahap berikutnya ya. Jadi di tahap kelima ini menetapkan jenis peletakan ya, atau restraint ya. Jadi kita ingin menginput tumpuan ya. Oke. Jadi di sini jelaskan pemodelan pondasi diasumsikan sebagai jepit ya, karena desain pondasi yang menggunakan bore pile ya, atau pondasi dalam, sehingga kedudukan pondasi dianggap tidak mengalami rotasi dan translasi. Oke. Nah, cara menginput restraint, kita klik ini, assign, join, restraint. Oke. Nah, kita masuk lagi di sini di sub kita. Kita pilih ini assign ya, join, assign, join, kemudian kita pilih ini restraint. Oh, maaf. Jangan lupa sebelum menginput peletakan ya, kita blok dulu di ini kita blok dulu di daerah yang ingin kita masukkan tumpuan ya. Di daerah paling lantai dasar ya, atau di daerah set sama dengan 0 ya, seperti ini. Jadi ini saya blok seperti ini, kemudian kita klik ini assign, join, restraint. Oke. Kita pilih ini fix it ya, kemudian pilih OK. Nah, ini sudah masuk ya, seperti ini. Tumpuan ini menggunakan tumpuan jepit ya. Oke, seperti ini. Nah, ini belum aktif ya, jadi ini bisa kita refresh di sini ya. Saya klik ini. Nah, ini bisa kita refresh di sini, aktifkan lagi ini restraintnya. Saya klik OK lagi di sini. Nah, ini sudah aktif ya. Oke, dan di sini juga di tampilan Windows sebelah kiri ini saya ingin tampilkan file objeknya ya, karena ini bentuknya platnya belum kelihatan ya. Oke. Jadi di sini saya klik lagi ini general option ya. Saya pilih ini ya, ini sudah aktif file object. Nah, kemudian ini saya pilih standar ya, klik OK. Nah, ini namun di sini saya ingin ganti warnanya sesuai dengan objeknya, bukan sesuai dengan sectionnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk lagi di tahap ke-6 ya. Oke, di tahap ke-6 ini yaitu meshing plat lantai dan atap. Oke. Nah, jadi di meshing ini di sini dijelaskan elemen sel yang dipakai untuk memodelkan plat lantai dan atap beton perlu dibagi ke dalam pias-pias kecil sejumlah tertentu. Hal ini disebabkan alasan konvergensi, yaitu penyebaran gaya dari plat ke balok di sekitarnya akan makin baik jika terdapat makin banyak pias dan plat lantai. Jika jumlah pias terlalu sedikit atau tidak dilakukan pembagian pias, hasil yang didapatkan relatif kasar ya, misalnya output lendutan atau momen yang terlalu besar atau kecil. Dan jika terlalu banyak pias akan menyebabkan ukuran file dan waktu analisis semakin besar ya. Oke, jadi di meshing ini kita membagi ya elemen-elemen sel yang kita telah pilih sebelumnya untuk membuat plat ya. Jadi gunanya untuk agar penyebaran gaya-gaya bisa lebih akurat ya. Contohnya seperti ini. Jika kita tidak bagi, maka beban yang diterima oleh plat ini maka lebih dominan diterima oleh kolomnya ini ya. Oke, kolomnya. Sedangkan di bloknya kurang ya, atau kecil ya. Nah, sedangkan jika kita ingin bagi plat-plat ini, plat sel dari ini, maka gaya-gaya yang diterima oleh plat akan lebih dominan ya, atau lebih dominan diterima oleh balok ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lagi di sini juga di modulnya ya, pembagian plat nih elemen sel dapat dilakukan ini klik assign area automatic area mesh. Oke, jadi saya jelaskan lagi untuk pembagian plat ya, ada dua macam ya, ada secara manual, ada secara otomatis ya. Jadi secara manual itu kita bisa klik di sini edit ya. Nah, di sini tapi jangan lupa di sini kita blok dulu, nanti seperti ini saya blok ini. Ya, kita bisa klik di sini edit. Nah, ini edit area. Oke, divide area. Oke. Namun sesuai dengan modul ini saya gunakan cara otomatis ya, automatic area mesh. Oke. Nah, di sini saya bagi 6x6. Oke. Jadi sebelum membagi plat, kita select dulu yang plat lantai dan plat atap ya. Caranya bisa kita klik ini menu select ya. Select lagi. Kita pilih ini property ya. Pilih area section ya. Nah, saya select plat lantai atap ya, gini keduanya. Kemudian saya klik ini select ya, ini sudah terselect. Jadi ini saya close. Nah, jadi saya mesh
Untuk membagi secara otomatis kita klik ini assign ya, pilih area. Oke, pilih ini automatic area mesh. Nah, saya aktifkan ini ya. Jadi di sini berapa jumlah pembagi ya. Jadi ini area X dan ini area Y, seperti itu. Nah, di sini sesuai dengan modul ini menggunakan ini plat dibagi 6 kali 6 ya. Jadi pembagian plat ini kita gunakan 6 kali 6 ya. Di sini juga sudah dijelaskan pembagian plat. Jika terlalu banyak semakin bagus output ya, gaya-gaya dalamnya atau lebih akurat, namun membutuhkan waktu analisis yang lebih lama ya, dan juga membutuhkan output hasil analisis lebih banyak nanti. Oke, jadi saya gunakan 6 kali 6 saja ya. Oke. Kemudian saya klik OK di sini. Nah, ini sudah masuk ya, terbagi ya. Oke, ini sudah masuk. Atau bisa juga kita klik di sini platnya, kemudian klik kanan ya. Nah, di sini sudah aktif ya, automatic area mesh. Mesh tipe-nya 6 kali 6 ya. Kemudian saya klik OK di sini ya. Oke, untuk pemodelan ya seperti ini ya. Untuk di materi berikutnya ya, yaitu mengenai mengaplikasikan beban ya. Jadi di tahap ini kita mendefinisikan dan menginput beban ya. Namun untuk di materi atau langkah ke-7 ini saya akan jelaskan nanti di latihan atau di tutorial berikutnya ya. Jadi di tutorial pertama ini di bab 6 ini saya hanya jelaskan mengenai cara menggambar model struktur sampai di tahap ke-6 tadi ya, tahap meshing plat lantai. Sedangkan di tahap ke-7 yaitu mengenai cara mendefinisikan beban ya, mulai dari input beban dan menginput beban kombinasinya seperti itu. Nah, di tutorial berikutnya juga di sini untuk beban kita gunakan beban mati ya, beban hidup dan beban gempa ya seperti ini. Dan beban gempa juga di sini saya gunakan dua macam beban gempa ya. Jadi beban gempa statik ekuivalen dan beban gempa dinamik respons spektrum. Oke, jadi yang untuk beban gempa saya jelaskan nanti di tutorial berikutnya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini ya. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung di tutorial kami ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.